Halo guys, jumpa lagi bersama gue Davin. Nah, hari ini gue baru aja ngelarin tuning di mobil Range Rover yang Evoque. Mobil ini nih tipenya yang SI4. Dia mobilnya 2000 cc turbo. Nah, sayangnya mobil ini nih tampilannya sporty, tampangnya keren, dalamnya juga sporty banget tuh kalau kita lihat. Joknya udah kayak jok Recaro Racing, tapi sayang tenaganya dirasa masih kurang buat yang pakai ini padahal om-om guys. Dia bisa bilang bawahnya rada berat dan sentakannya juga kurang berasa. Hanya hari ini kita lakuin custom tune di dyno kita. Yuk kita lihat hasilnya. Ternyata bensin yang dipakai ini rupanya oktannya kayaknya nggak terlalu bagus. Udah mobil juga udah sekitar 35.000 km, sepertinya perlu di maintenance. Sayangnya kita lagi kehabisan obatnya untuk jet clean, makanya setelah ini kelar dyno mobil bakal baru kita jet clean nunggu obatnya datang. Di sini tapi bisa kelihatan bahwa dari bawah ini nih, di bawah ini kenaikannya sangat signifikan loh guys. Contoh di sini kita bisa lihat kenaikan sampai 20 wheel horsepower. Di sini juga mencapai sampai 22 wheel horsepower. Nah, yang kita expect tuh harusnya tadi sampai sini nih bisa lebih dari 20 horsepower juga. Sayangnya karena sepertinya mesin udah nggak prima, kayak tadi gue dengar ada knocking dikit, padahal settingan udah gue mundurin segala macam. Nah, di sini gue nggak mau push dulu. Di sini gue mau servis mobilnya. Ya, biar nanti kondisinya lebih prima untuk kita naikin lagi settingannya gitu. Tapi sekarang gue mau kasih lihat dulu nih hasilnya sekarang dengan kondisi yang ada. Di sini kita bisa lihat power khususnya di RPM di atas 5.600. Di sini di mana standar udah drop, kita masih lebih tinggi sekitar 20 horsepower-an. Nah, jadi artinya dari RPM bawah udah lebih bertenaga dan sampai atas pun lebih bertenaga lagi gitu. Di sini juga bisa kelihatan torsinya. Nah, torsinya super signifikan nih guys. Di RPM 3000 sendiri ini bedanya sampai hampir 50 Nm on wheel. Itu artinya sekitar hampir 60 sampai 70 Nm lah on engine nih. Dan ini tercapai dari RPM 3000. Jadi benar-benar ketika mobil kita gas ini, badan kita udah tersentak ke belakang. Nah, ini torsi yang dibutuhin buat kita pakai harian. Sedangkan power itu lebih di RPM tingginya mungkin lebih berasa gitu. Di sini juga kenaikan sangat signifikan, berhubung turbonya juga emang nggak turbo besar. Di atas dia tapering down, boostnya turun, tapi sampai atas pun kita tetap dapat torsi yang cukup signifikan dibanding standar ya. Nah, gimana sih rasanya power dan torsi segini di jalan? Yuk langsung aja kita tes. Oke guys, sekarang kita mau nyobain nih mobil ini di jalanan kayak gimana. Gue nggak bakal keluar dari komplek ini, gue bakal coba-coba di sini aja yang dekat-dekat. Yang penting kita mau tahu rasanya torque-nya ini, karena kita tadi udah lihat ya di dyno ya, kenaikannya cukup signifikan di RPM 2000-3000. Makanya kita mau coba nih sekarang di jalannya gimana nih. Nah, ini pertama kali nih gue nyobain mobil Range Rover Evoque di jalan ya. Menurut gue sih mobil ini agak keras, tapi bawaannya mantep gitu. Gue bisa bayangin kalau di tol gitu nyetir mobil ini lari 200 pasti rasanya stabil banget. Cuman emang kalau dibandingin kayak mobil-mobil Lexus, Toyota gitu, ini agak keras bantingannya. Khasnya Eropa lah. Kalau nggak salah mobil ini sendiri dia ada electronic damping controlnya juga deh, tapi gue nggak terlalu yakin di tipe ini ada apa enggak. Sekarang kita cari jalan kosong dulu untuk kita ngetes. Oke. Nah, gue pengen tes sekarang di tanjakan. Biasanya mobil ini kan kebanyakan stop and go. Nah, ini sendiri, dia udah ada auto start stop ininya nih, hill command-nya, hill assist-nya ya. Jadi sekarang gue pengen tes di tanjakan, dari berhenti kita gas nih sekarang. Oke lah. Wow. Jauh berkurang sih. Pastinya ini
karena torsinya sekarang udah gede, disentak begitu mobilnya tadi nanjak, sayangnya jalannya udah habis. Sekarang kita tes lagi di tempat kosong nih. Oke, ini satu. Oke. Berasa juga ya guys. Untuk ukuran SUV sih segini oke banget. Nih, gua kasih lihat yuk sininya. Oke, kita coba ya sekarang dari D1. Berasa juga sih tarikannya sekarang. Seperti yang bisa dilihat tadi di dyno, emang dari RPM 3000-nya itu ke 4000-nya itu di situ yang paling berasa ya. Dari diam sendiri 1000 ke 2000-nya kayaknya karena mobilnya berat jadi berasanya agak ngeden. Tapi kayaknya kalau dia udah rolling di jalan sih nggak terlalu berasa gitu ya. Namanya mobil turbo pasti ada turbo lag, nggak mungkin hilang total gitu lah. Kecuali mobil diesel mungkin dari RPM 1000 ke 2000-nya bisa berasa enteng banget tuh. Nah, ketika udah rolling sih nggak berasa sih ada lagnya. RPM 1000 2000 gua gas udah langsung lonjak mobilnya. Nah, oke guys, kesimpulannya di mobil yang cukup berat begini nih, 2000 cc turbo tapi bodinya berat banget ya, tas mobil inilah Amrik Eropa gitu ya. Dengan kita tuning jauh lebih responsif, jauh lebih bertenaga di RPM bawah, sama sampai atas juga di smooth. Nah, untuk soal pengiritan bahan bakar sendiri itu biasanya sih bisa lebih irit, tapi itu kembali lagi ke cara bawa mobil sama rute. Jadi biasanya yang bilang, oh jadi tambah boros apa enggak? Jawabannya adalah enggak. Karena kecuali lu bawanya gaspol terus RPM 5000 6000 ya pasti tambah boros. Kalau itu mobil standar juga boros. Ya pasti dengan kita tambahin torsi sama power ini, mobilnya lebih less effort buat dia akselerasi, makanya bisa lebih irit gitu. Ya buat kalian yang punya mobil ini, rasanya mobilnya boyo, berat, tarikannya nggak enak, daripada dijual bawa aja ke sini. Jadi kita tuning, kita optimalkan biar mobilnya juga jadi lebih enak dipakai dan juga lebih hemat karena nggak usah beli mobil baru. Oke guys, kalau gitu sampai di sini update gue untuk video mobil Range Rover Evoque. Range Rover Evoque ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram TV dan YouTube kita. Thank you for watching this video. See you next time guys.